Jadi udah berapa dapur yang lu punya di MBG? Tunggu itu tolong ditutup gitu. Sampai orang denger. Aman ya. Sat. Iya kan ini kan penting nih. Ini penting nih. Jadi bro. Ya. Gak ada bro. Gak ada. Takut gue isunya banyak banget. Isunya banyak banget. Isu Iya. apanya? Ruginya atau apanya? Macam-macam bro. Oh macam-macam deh. Nah, gue pengen nanya nih sebenarnya soal MBG nih. Lu tuh termasuk yang setuju gak sih sama MBG? Gue. Mana kamera? Nih. Ditonton Pak Prabowo kan? Iya, ditonton Pak Prabowo. Bagus. Nggak gini maksud gua. Coba menurut lu secara general dulu deh. Secara general gue pengen tahu. Kalau menurut gua MBG itu dikasih ke anak-anak yang memang memerlukan aja bro. Jadi jangan disamaratain kayak misalnya di Jakarta. Iya. Kan ada tuh memang bagus tuh orang tua bilang nggak usah lah anak-anak kita sekolah ini satu mobil satu anak. Iya. Mana perlu MBG. Berarti maksud lu MBG ini untuk daerah 3T? Iya yang memang membutuhkan aja. Kan kalau menurut gue juga di Jakarta juga harus selektif, nggak usah semuanya. Jadi memang harus ada effort ya dari pemerintah untuk menseleksi itu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan itu kalau MBG ratusan triliun budgetnya itu kalau dikasih beasiswa buat anak-anak yang membutuhkan tuh udah jadi berapa tuh? Nah, menurut lo sendiri bang, apa yang membuat lebih memilih MBG? Nggak ada di sini nggak ada apa-apa bang. Ya, apa gue Nggak ada. Kenapa lo lihat ke sini? Gak usah. Ya. Nggak ada. MBG daripada beasiswa tadi. Enggak gimana coba ulang dong pertanyaannya. Kenapa pemerintah lebih memilih MBG daripada memberikan langsung beasiswa ke anak-anak? MBG baru, beasiswa udah lama. Kalau menurut gue sih itu aja sih. Jadi sebetulnya tuh tujuannya bagus ya. Oke, tujuannya ingin perbaikan gizi kan. Gizi. Jadi dikasihlah itu anak-anak MBG itu. Tapi menurut gua itu terlalu bukan terlalu tidak tepat sasaran, belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran. Tapi gue setuju kalau mau ada program itu silahkan. Kenapa lu setuju? Iya karena tujuannya baik. Tujuannya baik, tujuannya baik. Ini kan lo aman ya Sat? Nggak apa-apa, gue pengen tahu, misalnya dari lu sendiri sebagai pengamat politik. Yang menurut gua harus diperbaiki itu jangan kebanyakan excuse. Oke, contohnya. Jadi gini misalnya, lo ada keracunan, Ya. lo hukum dong diri lo. Oke. Si bosnya MBG itu dia mesti menghukum diri sendiri. Begitu ada keracunan dia menghukum diri, terserah lah mau kayak gimana kayak. Tapi yang jelas ada hal yang harus diperbaiki kan. Oke. Nah itu segera diperbaiki. Cara menghukum dirinya terserah lah. Selama dia tidak menghukum dirinya, maka dia akan salahin orang yang bikin keracunan itu. Itu salah tuh. Itu Dan salah excuse tuh. terus ya. Iya excuse terus itu nggak bagus. Jadi gini loh. Tujuannya Pak Prabowo ini kan bagus, visinya pas lah. Hanya memang pemberiannya mungkin perlu bukan mungkin, Ditinjau. tapi harus ditinjau lagi, difilter supaya benar-benar yang dapat tuh orang-orang yang memang butuh gitu. Betul. Anak gua dia dapat, cuma dia cerita terkadang banyak yang tidak makan karena kan namanya anak perempuan kan kadang-kadang udah makan di rumah Picky ya, gitu. picky. Terus kemudian bukan picky bros, jaga badan kan Oke. rata-rata kan. Tapi memang ada yang mau makan. Siapa misalnya anak-anak cowok gitu. Anak-anak cowok tuh bisa terima tray dari anak-anak cewek tuh. Tapi kan semangatnya kan bukan itu kan. Betul, paham Semangatnya bukan itu. Jadi maksud gue memang harus ada effort dari pemerintah untuk menseleksi lagi siapa penerima MBG gitu. Betul, karena kan awal-awal keluar MBG yang gue ingat tuh ada video yang Mas Gibran bagi-bagi. Terus ada satu sekolah yang merasa nggak suka dengan menunya. Ya pasti lihat ternyata sekolahnya sekolah yang oke. Iya. Terus kemudian ada lagi peraturan yang nggak boleh difoto kan. Itu Nggak kan boleh difoto. aneh juga gitu. Terlalu takut gitu loh. Iya ya udah sih nggak apa-apa kan era keterbukaan juga, ngapain kagak boleh-boleh. Jadi maksud saya memang ini program bagus yang mesti ditelaah terus dan diperbaiki terus. Dan gue mohon maaf ya gue nggak ngelihat ada perbaikan ke arah yang tadi gitu. Misalnya menyeleksi anak-anak yang memang layak diberikan, anak-anak yang menerima itu gitu. Kan
sayang bos kalau Iya, kemudian uang negara tidak tepat sasaran. Betul. Ya karena kan kalau menurut gue kayak ya bukan mengecilkan atau wah menunya apa gitu. Ya kalau misalnya lu anak yang sekolahnya oke, yang biasa hidupnya nggak sehat, makanannya fast food segala macam, dapat dikasih makan sehat kan akan ngerasa ini apaan sih? Gitu loh. Nggak masuk gitu loh. Nah, sedangkan beda dengan mungkin di daerah-daerah yang tadi yang 3T, yang tertinggal, yang gizinya nggak cukup, yang emang membutuhkan, bersyukurnya lebih dapat juga kalau menurut gue. Nah, gini loh bos, masa iya sih pemerintah nggak sampai punya pikiran yang sama sama kita? Nah, itu gue pengen nanya sama lo. Jadi MBG ini adalah program yang dengan niat tulus gizi anak ini, memperbaiki gizi anak, atau menjadi program jangka panjang ke pemilihan selanjutnya, program marketing. Itu sih jangka panjang itu mungkin terjadi ya. Tapi Karena ke semuanya nih, ke semua daerah nih, tidak 3T doang. ini mohon maaf ya kalau nggak berkenan ya. Ya. Tapi menurut gua MBG sekarang itu program yang penting ada. Karena Program yang penting ada. takut sama Pak Prabowo, karena ini kan visinya Pak Prabowo. Ya betul. Daripada diganti yang penting ada, sehingga jalannya ya begitu, nggak tepat sasaran, kemudian masih masaknya juga begitu gitu. Yang penting ada dulu gitu. Jadi kelihatannya ada ketakutan. Karena ini program penting, termasuk program yang selama kampanye diomongin terus kan. Diomongin terus. Program utama gitu. ini ya. Benar. Makanya menurut gua kenapa dia kasih juga ke Jakarta, karena Jakarta ini banyak kelas menengah. Oke. Dia takut banget mana programnya mana. Takut berisik juga. Takut berisik juga. Tapi menurut gua kenapa tadi gua kesimpulan sampai hari ini tuh kelihatannya yang penting ada, karena itu tadi seleksinya nggak pas bos. Iya menurut gue iya. Kalau tadi kayak lu bilang kan anak perempuan nggak makan, diambil sama anak cowok. Berarti kan buang-buang duit itu. Iya, jadi kan garis bawah dulu nih. Ini program bagus ya, setuju. Oke. Perlu dilaksanakan, perlu. Layak lah, pantas lah bisa dilanjutkan gitu. Hanya memang seleksinya nih. Jadi harus ada effort lah dari government, dari pemerintah. Sorry ya gue pakai bahasa Inggris. Oke. Oh, takut nggak ngerti. Cuma government doang. Tapi maksud gue ini benar-benar kalau lo laksanakan, ya lo perbaiki yang kayak itunya. Jangan ke kualitas masakan dulu deh. Oke. Seleksi datanya siapa yang bisa menerima, siapa yang enggak. Nanti kita dianggapnya wah pilih kasih, ada yang salah, ada yang ini. Enggak juga gitu, daripada mubazir kemana-mana kan. Atau memang bener kata lo, lempar dulu ke 3T deh. 3T beresin, baru lama-lama masuk ke sini gitu. Kan kalau ke daerah 3T udah pasti kan ada data daerah 3T. Ya. Dan ketika lu masuk ke daerah 3T kan nggak perlu seleksi anak-anaknya lagi kan. Terpencil, Tertinggal. termiskin, Coba 3T. tertinggal. Tertinggal ada tertinggal, ya kan? Termiskin ada nggak? Terpencil, Terluar. Iya benar tuh. Cocok. Masuk gua kalau mereka dulu yang diutamakan. Jadi kan ini program prioritas, berarti yang penerimanya juga prioritas dong. Yang I'm afraid. Wis bahasa Inggris lagi. Itu yang saya takutin ya. Ya, itu memang asal ada aja. Sehingga di media sosial tidak terlalu ramai dan memang bisa dijalankan. Takutnya mungkin kalau 3T pemerintah kebingungan Fasilitas dapurnya, kemudian makanan mungkin ke sana ya, Bro, mungkin ya. Ya tapi ya daripada bangun di Jakarta mending biayanya buat bangun di 3T. Iya. Dan menurut gua juga jangan, ini kan kelihatannya kan memang ini hebatnya Pak Prabowo menurut gua. Program-program tuh harus dijalankan. Jadi buru-buru aja dijalanin. Padahal ya akhirnya kata Pak Purbaya juga serapannya nggak terlalu bagus kan. Gitu. Lu kenapa sih Bro ngebahas MBG? Lu ada keresahan apa sebetulnya? Enggak, karena hari ini aja viral perkataan tentang kan ini MBG ini nggak selesai masalahnya, ada aja permasalahannya ya, dari yang waktu itu keracunan lah, food tray-nya ada mengandung minyak babi segala macam, dan hari ini adalah MBG nggak perlu ahli gizi. Saya kalau saya ini beres semua. Nah, emang dia terinspirasi penyanyi dangdut Bro. Apa? Ada Bro yang nyanyi mabuk lagi. Itu namanya mirip tuh Bro. Mabuk lagi. Lagi.
Ku tak mau terus begini. Lu tahu ya lagu-lagu itu ya? Gue tahu bro. Iya. Referensi dangdut lu oke ya? Enggak, kalau lo mau gue kirimin lagu-lagu gue ada. Gak usah. Gak usah. Iya. Tapi emang lu apa melihatnya happy dengan performa Liverpool sekarang? Oh. itu sesuai lagu Jarut Sana. Apalagi itu bro? Mungkin hanya Tuhan. Gue salvo sama baju lu. Oh iya. Liverpool banget. Liverpool iya, banget iya. ya gue. Iya, rencana mau jadi koperasi ya? Iya. Pro MBG lagi. Oh, MBG aja, Gitu gimana tadi anggota DPR? DPR ngomong Pejabat itu. pejabat Dia publik. bilang apa? MBG gak perlu ahli gizi. Bilang. Hah? Ini saya Beres kan? Iya kan. Terus lu ngelihat itu gimana tuh? Terus mungkin dia lagi. Kenapa sih Dia lagi. Ini dia juga yang ngomong anak muda gak boleh arogan kan? Iya. Iya kan, anak muda tuh jangan arogan. Emang gini. Terusin dong bro. Nggak, pertama anak muda jangan arogan. Itu highlight gua. Ya. Kita arogan ya karena Lu kerjanya nggak- gak beres. belum beres. Belum beres. Tidak butuh ahli gizi. Tidak butuh ahli gizi. Kok bisa kepikiran ngomong gak butuh ahli gizi? Dia belum makan. Enggak, jadi waktu dia marah-marah itu gue ngeliat nih kelihatannya nih orang belum makan. Cranky. Nih. Jadi cranky. Iya, cranky. Ditanya-tanya dia bete. Bete. Kan tadi lo lihat kan mungkin dia gitu kali. Dia duduknya juga. Iya. Nggak, kok bisa? Maksudnya, terus dia klarifikasi karena katanya ahli gizi di Indonesia kurang. Tapi Oh ya jauh. Klarifikasinya jangan gitu. Mohon maaf, saya tadi lapar. Jujur aja. Aduh, Enggak, maksud gua kalau Iya, dia bilang ini mohon maaf, saya tadi lapar jadi saya cranky, sorry banget. Iya. Orang ngerti pasti namanya orang lapar cranky. Orang lapar cranky. Iya. Apalagi di jalan macet udah nggak bisa pakai. Wah, Iya kan. kagak usah bawa-bawa ahli gizi kurang. Kalau bawa-bawa ahli gizi kurang terus ahli gizi apa MBG nggak perlu ahli gizi nggak ada hubungannya. Hubungannya. Jujur aja sebetulnya. Iya, ahli gizi kurang. Yang diajak TNI, polisi, anak pejabat segala macam masuk ke MBG. Iya, tapi kan perlu namanya makan bergizi gratis. Berarti harus ada ahli gizi. Kecuali makan baris berbaris. Makan baris berbaris gratis. Baru polisi TNI. Nah, Iya. jadi habis makan Iya. baris berbaris. Biar sehat. Itu benar. Kenapa dia ngomong gitu ya? Iya. Kenapa ya? Dia ngomong aja, sorry brother. Iya kan? Ya kok bisa dia kepikiran gitu ya? Nah menurut gue kayak gini-gini ya merusak program paling bagusnya Pak Prabowo Iya. nih. Jadi dan terus kalau nggak bisa komen kagak usah komentar. Ya kan? Ada yang itu kan gara-gara ada yang nanya kan? Ada Iya, yang memberikan usulan. Terus kan akhirnya dibilang anak muda jangan arogan, bla 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 bla. MBG nggak perlu ahli gizi. Maksud gue kan bener kata lu, kalau emang males jawabnya, Nggak usah dijawab. nggak usah dijawab. Berdiplomatis aja gitu loh. Iya, diplomatis kayak dosen. Iya. Oke, kuis ya. Gitu loh. Aku tanya balik. Iya. Aku tanya balik. Ada yang bisa jawab? Nah, menurut kalian di sini ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa jawabannya? Nah. Pas dijawab, nah kayak gini-gini generasi muda ini perlu bersuara untuk pemerintah. Nah. Kayak gini-gini kita tampung, nanti saya akan langsung bawa ke pemerintahan. Nah, bagus itu. Tapi jangan-jangan dia emang bertujuan untuk viral. Susah banget. Nggak, pejabat kan jadi pejabat, jadi anggota DPR kan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk viral. Tapi gue yakin banget dia lagi lapar itu bro. Ya oke, lapar nih. Beres acara kan pasti makan bro. Iya, cuma kan udah lapar bos. Oke, dia salah nih ngomong di awal. Lapar, udah makan dong. Ya. Nah, pas klarifikasi ahli gizi nggak kurang itu apa itu penyebabnya Ya tuh? mungkin dia kebingungan juga. Kekenyangan. Kira-kira gue jawab apa ya? Apa yang harus gue klarifikasi nih? Jadi emang agak aneh juga ya. Iya, dibilang ahli gizi kurang. Jadi nggak penting ahli gizi di MBG karena ahli gizi kurang.
Emang bapak itu kurang. Tapi menurut lo penting dong ahli gizi. Kita lurusin di sini. Ya penting, harusnya penting. Karena makan bergizi. Bergizi jelas. Oke. Kita coba memberikan saran. Ya. Oke. Anggaplah emang kurang ahli gizi di Indonesia. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh sedikitnya ahli gizi ini untuk MBG? Standarisasi hitungan MBG. Misalnya nasi itu harus berapa? Oke. Sayur Sayur. itu pemain bola, bro. Hah? Pemain bola. Sayur. Yakob Sayur. Yakob Sayuri. Oke, ya. Gak maksud gue udah distandarin aja. Iya. Tolong kalau makan Yeah. satu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Gramnya segini sini. Iya. Karena kan pola-pola yang kayak gitu yang standarisasi itu kan sebenarnya udah dilakukan dengan rumah makan franchise. Yes. Kan itu bisa dilakuin ya. Iya. Oke lah kalau setiap daerah biar terjadi roda perekonomian. Tapi kan ya udah dikasih standarisasinya kan. Iya. Tapi kelihatannya Dan itu lebih mudah gak sih? iya, males nyontek aja. Gengsi kan? Antara gengsi atau nanti kurang. Itu gengsi kan tuh dulu raja, bro. Oh iya bener Raja gengsi gede kan. tuh di Iya mall. bener. Itu Gengsi gue tahu. kan? Gue tahu itu gengsi kan. Gue tahu tuh. Nggak, maksud gue kenapa itu nggak dicontek aja? Ya, iya bener. Contek kan kalau seizin yang punya kan boleh gitu. Boleh gak sih? Enggak kan itu Nggak, kan emang kalau- standar SOP perusahaan. Iya. Dan boleh-boleh aja siapapun pakai. Bahkan- Bukan nggak ada dihakiin kan. Dan banyak juga sebetulnya perusahaan catering catering. yang sudah biasa Iya. melakukan itu. Iya. Itu kan bisa juga ditanya kan. Betul. Ini yang gue tahu ya. Tuh, Dapur catering catering. pastennya apa? Oh karena itu ing. Ing, belakangnya. gitu. Ya lu bahasa Inggris. Iya. Ini masih anak zaman sekarang nih. Catering itu berarti cateret. Catering. Cateret. Nah, maksud gue kan ini yang gue tahu ya, beberapa dapur itu berasal dari catering warga yang dijadikan dapur. Ada beberapa daerah yang gitu. Jadi yang informasi yang gue tanya ke teman-teman gue yang akhirnya Memakan MBG. makan MBG Kok atau makan MBG sih teman-teman lo emang masih SD masih SD? gue kan teman-teman main Roblox. Asik. Gue kan mabarnya Roblox gue. Iya, naik gunung, ya kan gitu-gitu, camping, ya kan. Camping. Iya, pastinya kan campet. Camp. Teman-teman gue dan ada beberapa teman-teman gue yang SPPG, SPPG. yang pusatnya. Oke. Baru ada SPPG itu apa sih? Sentra penyedia pangan gratis. pangan gratis. Kayaknya deh. Coba cari. Coba. Iya. Nah, di bawah dia kan yang mengepalai dapur kan. Nah, satu SPG itu bisa 10 dapur. Oh ya? Nah, biasanya tuh biar mudah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Oh. Satuan Pelayanan Pemenuhan. Lah itu ada gizinya juga. Harusnya dia Bener. ahli gizi. Satuan pemenuhan Iya. pelayanan Pelayanan Gizi. Gizi. harus dipenuhi. Yes. Iya kan? Ada satuan pemenuhan. Ya. Berarti harus dipenuhi gizinya. Oleh karena itu butuh. Ahli gizi. Nah. Bukan baris berbaris. Iya. Dan yang gue bingung kan adalah beberapa dapur itu dari catering. Berarti kan sebenarnya udah punya standar juga. Tinggal ya ahli gizi ini bikinlah perumusan. Ya dong, standarnya begini. Kalau ayam tuh gorengnya begini, gramnya gini, bumbu dapurnya ini. Kenapa itu Disebarkan. susah coba ya? Tapi maksud gue begini, gue nggak nyalain yang Udah jalan apa namanya dapurnya. ya sekarang memang nggak ada ahli gizinya ya udah gitu. Ya. Tapi kan harus bisa diperbaiki gitu maksud gue. Jangan sampai tidak diperbaiki. Ya. Dan menurut gua nggak perlu setiap dapur punya ahli gizi. Cukup satu kelompok aja. In terms of QC. in terms of communication, Oke. ya menurut gua itu kan gak ada salahnya pemerintah melalui Komdigi itu pasang iklan aja. Inilah standar MBG makanannya ini kan kita belum pernah lihat kan iklanan masyarakat tentang Nggak ada. MBG. Nggak ada. Mestinya dia bikin tuh MBG terdiri dari 1 karbohidrat, 2 sayur ya. atau 2 lauk, Iya. 1 sayur, 1 buah gitu-gitu. Iya. Jadi orang-orang juga oh ya udah memang Tahu standar gitu begitu. loh. Gizinya juga dikasih tahu gitu ke Iya, publik. benar. Jadi makanya mah komunikasi itu kadang-kadang suka dianggap remeh. Kenapa komunikasi kita sekarang nggak seperti gaya komunikasi zaman Orba?
Zaman Orba kan itu bisa ditampilin di TV. Yang gue pernah lihat, seingat gue waktu gue kecil ada loh iklan yang penjahat nggak boleh dari ini akan Ya. di ini gitu-gitu kan ada tuh. Ya. Itu kalau menurut gua memang tidak ada kesatuan orkestrasi dalam sebuah program. Oke. Harusnya ada orkestrasinya kan. Ada. MBG siapa yang mengkomunikasikan? Oke, siapa yang mengkomunikasikan? Siapa yang menjaga giginya? Siapa yang bikin? Siapa yang distribusi gitu kan ada. Nah ini komunikasinya nggak ada nih. Betul. Karena sekarang kan cuma ada satu kesatuan kan. Yes. Siapa yang cuan kan? Satu kecacuan. 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 Oh iya ya, kesatuan kecacuan, Iya, kecacuan, ya. Jadi menurut gua hal-hal itu tuh penting loh dikomunikasikan karena jadi Iya, benar. Misalnya nih masaknya itu harus wajib gimana, terus Iya, kemudian pakai kompornya prosesnya gimana. prosesnya gimana. Gimana. Karena kan ada cerita Cerita bahwa itu ada yang katanya masak jam 3 pagi, Iya. terus kemudian langsung ditutup, langsung dibawa. kan nggak boleh sebenarnya, ada juga yang Iya, gitu. karena dia ngejar waktu. Waktu. Kalau nunggu dingin itu nanti tidak terkejar waktunya. Nah, berarti kan sistem dari awal, kita kan nggak tahu, kita berandai-andai ya. Iya. Kita coba menalar. Berarti kan belum ada SOP yang seragam nih. Belum ada. Terus kita mesti ngapain sekarang? Jadi kalau menurut gue satu PR Oke, satu gimana PR-nya apa nih kita? saran. komunikasi. Komunikasi benar, gue setuju. Komunikasi, yang kedua koordinasi, yang ketiga emang kita perlu ahli gizi. Ya, Betul, gue tambahin. Nggak perlu setiap daerah punya ahli gizi, dibikin kelompok. yes. Kelompok misalnya gini, kelompok pemantau gizi. Ini ya bro. Ada suatu masa Oke, di mana di negara kita ya. ada sebuah sistem terkenal Ya, yang disebut MLM. ya. MLM itu bro. Ya. Dari atas Sampai bawah. sampai downline-nya itu Iya. semua ngomongnya sama bro. Iya. Gue tahu arahnya. Jadi kalau MLM Iya. sistemnya itu dipakai di MBG itu Bagus bisa. banget. Iya. Jadi sama Kan udah. dia MLM orang yang paling atasnya Iya. nggak bakal sampai ke bawah-bawah, karena kan Iya. gue ke lu ke Mas Saiful turun lagi. Dan di dalam sistem MLM itu buku panduannya ada. Ada dan dibawa kemana-mana. Nah, kasetnya ada. Kasetnya ada, rekamannya ada, hitung-hitungannya ada. Bahkan kalau di restoran-restoran tuh kalau ada 3 orang 4 orang ngumpul, Iya. yang satu bawa buku panduan MLM. MLM. Kalau tiba-tiba teman lu ngechat, bro apa kabar? Kapan nih bisa ngopi bareng? Ada 3. Apa? Ada 3 Apa? kemungkinannya. Apa? 1 MLM, Ya. 2 asuransi, 3 pinjam utang. Jadi kalau tiba-tiba tuh Iya. mau pinjam duit nih, kalau enggak asuransi nih, kalau enggak MLM nih. MLM. Iya. Jadi Jadi tiga-tiganya. iya, tiga-tiganya. Makanya kalau ada reuni tuh kadang-kadang kita deg-degan juga bro. Ya, benar-benar gue juga setuju kalau reuni. Ini jangan-jangan begini nih, jangan begini nih begitu. Kalau reuni tuh antara kita harus kasih tahu kita sukses atau kita pura-pura nggak sukses. Ya atau emang nggak datang sekalian. Atau datang ternyata Tapi gua kemarin reuni Vkom Unpad 95. Vkom Unpad. Itu Wih, oke. rame pecah bro. Ketua Ikatan Alumni Vkom Unpad, Ya, gokil. Tapi kemarin yang ini angkatan 95 itu gokil itu. Kenapa? Karena kita nyanyi engkau masih anak sekolah. Satu SM itu cocok juga lagu itu buat MBG ya. Enggak gini, maksud gua gini loh bro. Gimana? Aku anak sekolah. Engkau masih anak sekolah. sekolah. Satu SMA. Belum tepat waktu untuk begini. Nah, anak sekolah emang kan MBG 2-3 tahun. Oh iya, 2-3 tahun lagi. Nggak maksud gue kita balik lagi. bergizi. Ya, kita bayangin itu misalnya itu. MBG pakai programnya MLM. Itu bagus banget. Lu panggil aja itu MW. Iya benar. MW itu jualannya pagi-pagi bro. Iya. Kalau malam PMW. Gak kenapa sih ya nggak mau ditiru gitu? Iya. Karena menurut gua gini, ini kan programnya Pak Prabowo yang utama, Ya. yang diomongin di kampanye. Ya, Emang selayaknya harus dijalankan dan harusnya ini akan baik buat anak-anak Ya. dan masa depan. Yes. Ini visi panjang kan. So pengeksekusiannya juga harus bagus. ya. Kita dukung kok. Dukung. Tapi Ya mau jangan- gimana lagi kan nggak mungkin kita nggak dukung juga Iya, kan. tapi jangan kemudian kalau kita kasih masukan
dituduh-tuduh macam-macam. Iya, dibilang nggak, wah anak muda jangan arogan. Oh itu jagoannya Lord of the Ring. Apalagi? Aragon. Sorry. Salah. Aragon. Ya, makanya gue Lord of the Ring yang mana? Lord of the Ring. Ya tapi ya harapan gue sih semoga MBG ini bisa ada perubahan ya. Ya. Harus malah ya. Oh. Dan cepat. Ya. Lu setuju gak sih? Ya gue setuju men. Lu setuju kan Gua sama MBG? setuju. Lu setuju sama MBG? Tapi ya I have no idea ya. Kalau mereka tidak mau mengubah, kenapa gue ngomongnya kayak orang Belanda Ya ya? ngapain? Gak perlu. Kenapa sih? Enggak, kalau nggak mau berubah maka akan begini-begini terus. Dan sebenarnya kasihan Enggak, maksud ya. gue gini loh, contohnya udah ada. Ya. Tadi kita nyebutin udah 2 tuh, Ya. MLM. Terus satu lagi kan catering, ya, betul. franchise. Kan udah ada tuh contoh. Kan sekarang malah pengen role modelnya India. India. Iya. Cahaya. Iya, mau belajar MBG ke India. Oh ya? Itu beritanya ya. Apa yang mau dipelajari? Kerjasama, role model, jadiin role model. Lo ke India, Ya. ya? Terus ditanya, ahli gizinya ada nggak? Jangan arogan. MBG nggak butuh ahli gizi. Mau ngapain, bro? Kan pasti sampai India lu ditanya lo, Bener. gimana gizinya? Yang take care siapa? Ahli gizinya siapa? Diomelin. Diomelin. Jangan arogan. Betul. Jadi kalau menurut gua ya, lu tahu nggak apa yang harus dilengkapi di program MBG ini? Yang harus dilengkapi, bro. Satu tadi komunikasi. Yang kedua, kalau ahli gizi kan tadi udah ada ya. Tapi kalau menurut gua yang ketiga itu adalah data statistik yang benar tentang pemenuhan siapa yang butuh dan siapa yang belum terlalu butuh gitu. Ada satu lagi Apa? yang harusnya dilengkapi di MBG ini. Yang harus dibikin kenyang itu perut-perut anak-anak Indonesia, bukan perut keluarga sendiri. War.